Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslim, subscriber channel Penting Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan tentang bagaimana kelompok-kelompok takfiri, Wahabi, kemudian kelompok-kelompok liberalisme dan Syiah dan lain sebagainya. Sebagaimana waktu lalu kita sampaikan, semakin gerah ya dengan adanya perpecahan-perpecahan. Di awal saya ulangi lagi, saya tidak membahas adanya orang-orang Wahabi tersebut selama mereka tidak membuat onar, selama mereka tidak menuding-nuding sesat atau membid'ah-bid'ahkan. Ini salah satu gambaran. Jadi ini satu faham yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita dan jiwa akidah kita. Berawal dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, faqad thabata fil hadis sahih anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatil nasara ala 72 firqatan. Kemudian Nasrani atau Kristen akan terpecah belah menjadi 20 atau 72 golongan. Dan waftaraqa hadhil ummah ala 73 firqatan. Kulluha finnar illa wahidah. Dan umat ini, umat Islam maksudnya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu ada di surga, artinya selamat. Semuanya yang lain itu di neraka. Ditanyakan oleh para sahabat, qil, man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qala, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ini catat, ini penting. Bagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan clue yang dimaksud kelompok yang selamat itu, ma ana alaihi wa ashabi. Bagaimana sekiranya aku diposisikan sebagai orang yang dijadikan panutan dan sahabat-sahabatku. Bukan hanya baginda Nabi Muhammad SAW, tapi bagaimana mengakomodir, mengakui, menghormati para sahabat. Ini harus kita pahami sekarang. Jadi kita beranjak kepada, saya punya istilah koalisi. Jadi koalisi ini satu aliran-aliran yang membahayakan terhadap akidah kita, terhadap apapun yang menjadi kehidupan kita dunia dan akhirat. Koalisi, yaitu kelompok oligarki, Wahabi, kemudian liberal dan Syiah. Koalisi. Ini yang harus kita sampaikan pada kesempatan ini, dan saya tidak akan menyampaikan tentang kelompok oligarki. Nah, yang pertama ini adalah Wahabi, yaitu pandangan dan aliran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1703 di Najd di Saudi Arabia. Bagaimana beliau adalah seorang teolog muslim yang mencetuskan reformasi Islam yang dikenal dengan gerakan Wahabi. Ini salah satunya. Nah, apa yang salah dengan Wahabi? Di dalam buku-bukunya yang sering dilontarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tentang takfir, mengkafirkan orang-orang yang di luar mainstream kelompoknya. Anda bisa cek dan Anda tidak perlu terlalu fanatik terhadap, sekali lagi, terhadap tokoh. Lihat kebenarannya dan lihat bagaimana konsistensi keislaman setiap kelompok-kelompok tersebut. Nah, kemudian di Indonesia lahirlah kelompok-kelompok Wahabi yang kemudian sepertinya mereka dengan semakin leluasa membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan saudaranya. Seperti di dalam satu contoh, ini saya tidak fitnah, seperti satu contoh tokoh Wahabi di Indonesia, Yazid bin Abdul Qadir. Bagaimana mereka menulis buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Masya Allah, kalau namanya luar biasa. Tapi di dalam buku ini memasukkan aliran-aliran atau kelompok-kelompok Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah sebagai kelompok yang diklaim kafir atau keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana leluasanya mereka mengatakan hal ini? Sedangkan di Indonesia bagaimana dalam sejarah dicatat dari abad ke-7 yang paling gencar dilakukan oleh para wali kita, oleh orang-orang yang memperjuangkan Islam masuk ke Indonesia dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan hartanya, dengan susah payah, susah memasukkan orang untuk masuk Islam, meskipun sebenarnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikafir-kafirkan. Ini satu contoh. Kemudian aliran yang kedua yaitu liberal. Islam liberal di sini yaitu Islam kontekstual. Itu diangkat oleh Dr. Nurholis Majid atau Cak Nur. Itu di awal tahun ke-80-an. Nah, ini digagas kemudian mendinamisasikan hukum syariat Indonesia agar sesuai dengan realitas tradisi di Indonesia. Jadi mereka berusaha untuk mensejajarkan budaya lokal dengan syariat. Nah, lalu lahirlah seperti namanya Islam Nusantara. Ini yang dipopulerkan oleh Ulil Absar Abdallah, kemudian Said Akil dan lain-lain.
Nah, ini disosialisasikan untuk mendekonstruksi ajaran Islam sesuai dengan budaya Nusantara sehingga nilainya sejajar dengan syariat. Ya, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini yang liberal. Kemudian bagaimana dengan Syiah? Itu menganggap Al-Quran mengalami tahrif atau perubahan. Prinsip ini ditegaskan oleh seluruh ulama Syiah klasik seperti Syekh Al-Kulaini. Sebagaimana Anda bisa lihat, kita supaya bukan fitnah, lihat kitabnya dalam Al-Kafi, kemudian Al-Istibsar, kemudian Man La Yahdurul Faqih, kemudian kitab-kitab Syiah lainnya. Anda bisa perhatikan itu. Namun, pandangan-pandangan ini kemudian bergeser, yang dipopulerkan oleh kelompok atau ulama-ulama Syiah modern yang ada di Indonesia seperti Dr. Quraish Shihab. Sekarang sekali lagi saya mengatakan supaya bukan fitnah, Anda coba lihat bukunya Dr. Quraish Shihab yang bertuliskan atau berjudul Sunni Syiah Bergandengan Tangan. Mungkinkah? Nah, di sana jelas sekali bagaimana konsep-konsep pemikirannya tentang Syiah modern. Nah, ini harus kita ketahui, kita pahami, kita buka diri. Jangan serta-merta dengan komunitas yang sudah kita bangun, lalu ego kita diangkat, gengsi kita diangkat, sehingga kita tidak mau membuka diri. Kita belajar bareng-bareng. Saya secara pribadi dari dulu tidak pernah nyerang-nyerang kelompok-kelompok mereka. Ya, tertentulah. Karena ini persoalan akidah. Ya. Bukan kemudian saya mentolerir mereka secara akidah, tidak. Tapi saya bagaimana Islam di Indonesia ini utuh dulu, kuat dulu. Adapun persoalan-persoalannya bisa diselesaikan dengan diskusi. Ini adalah satu upaya dan perjuangan bagaimana umat baginda Nabi Muhammad SAW bisa bersatu. Tapi kalau hari ini saya tidak akan membahas tentang Harry Pras atau siapapun Wahabi-Wahabi yang muncul di YouTube itu. Saya tidak akan berbicara tentang Habib Ja'far, siapa itu yang dari kelompok atau keluarga Syiah. Saya tidak membahas itu. Itu nanti belakangan lah. Kita akan membicarakan dari akarnya. Sekarang kita akan menyampaikan kepada Anda bahwasanya baginda Rasulullah SAW memberikan satu clue kepada kita supaya kita tidak berpecah belah. Bagaimana perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar ini ditegakkan di Indonesia. Lalu coba kita lihat bagaimana kelompok-kelompok Wahabi ketika kita diajak turun, kita diajak turun ke jalan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka turun nggak? Malah mereka membodoh-bodohkan kita yang turun untuk menyuarakan kebenaran. Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman, berapa ribu kali, dengerin, berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya gak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita, iya gak? Iya gak? Mendingan gak korupsi sekarang? Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan yang ada maslahat umum yang lebih luas terganggu? Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Serahkan kebijakan kepada pemimpin biar dia menentukan apa yang ditentukan. Seraya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah, semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya dan lain-lain. Nah, ini salah satu pandangan. Kemudian kelompok liberal, mereka menjilat-jilat masuk ke dalam lingkungan-lingkungan penguasa. Lalu bagaimana dengan kita? Masya Allah, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, al-qabid ala dinihi, at-tamassuk ala dinihi, orang yang bertamassuk, berpegang teguh kepada agamanya fi akhir zaman semacam ini, yaitu kal-qabid ala al-jamar, sebagaimana dia menggenggam bara api. Kita sendiri tidak apa-apa, yang penting kita memegang tauhid dan ajaran baginda Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Semoga akidah kita dijaga, semoga kita mempunyai satu kekuatan untuk zahir batin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.